Bapak, sebetulnya hasil pleno kali ini apa? Kemudian apakah ada informasi adanya keberatan dari salah satu pihak terhadap RAB yang sudah dibicarakan oleh pleno? Ya, terima kasih. Hari ini kita mengadakan rapat pleno sehubungan dengan adanya surat dari timnya Pak Jarkasi yang mengajukan RAB sendiri, versinya Pak Jarkasi dengan timnya. Dan kemudian yang kedua dari timnya Pak Ugi juga menyerahkan surat. Intinya penyerahan surat tersebut isinya adalah tidak keberatan dari Pak Ugi tentang biaya RAB yang disampaikan oleh panitia kepada para bakal calon. Namun demikian, karena adanya surat yang disampaikan kedua para bakal calon, kami dari panitia melakukan koordinasi rapat kembali untuk memutuskan tentang RAB final. Dan hari ini RAB final sudah ditetapkan, dan berdasarkan hasil keputusan rapat pleno hari ini ditetapkan besaran angkanya tetap seperti yang sudah disampaikan kepada bakal calon, karena pertimbangannya adalah salah satu pihak keberatan dan salah satu pihak tidak keberatan, sehingga kami memutuskan dari rapat pleno ini kita kembali kepada RAB yang semula. Itu yang kita hasilkan pada hari ini, hari Minggu tanggal 20 Desember 2020. Terhadap salah satu calon yang keberatan dengan RAB yang ditetapkan panitia dan juga dirapatkan, apalagi yang kemungkinan bisa dilakukan oleh salah satu calon, atau panitia akan mengambil tindakan apa dengan? Ya, artinya apabila bakal calon yang tidak memenuhi kewajibannya memberikan kontribusi kepada panitia, tentunya secara fakta bahwa dia keberatan dengan adanya itu, dan artinya tidak melakukan pembayaran, dan kami akan berkesimpulan bahwa kita akan menerima yang melakukan pendaftaran. Artinya kalau seandainya nanti Pak Jarkasi masih tidak mau memberikan kontribusi yang sudah ditetapkan oleh panitia, dan kita masih tunggu juga penyerahan uang dari Pak Ugi yang sudah menyampaikan kesiapannya untuk menyerahkan, dan kami nanti akan terima pada hari Selasa. Kita akan terima, kita batas waktunya hari Selasa, apakah kedua belah pihak menyetujui atau hanya salah satu pihak. Kalau salah satu pihak ternyata tidak menyerahkan uang ataupun tidak memberikan kontribusinya untuk pelaksanaan muscap, ya sudah, berarti calonnya hanya tinggal satu yang siap untuk melaksanakan muscap itu. Apakah dengan misalnya hanya salah satu calon kemungkinan yang menyerahkan, bisa dikatakan kemudian dilakukan secara aklamasi? Kemungkinan besar kalau seandainya hanya satu akan dilaksanakan secara aklamasi dengan keadaan yang apa adanya, sesuai dengan pendaftar yang memenuhi kewajiban memberikan kontribusi biaya muscap. Berarti kalaupun aklamasi bukan berarti calon yang satu memenuhi syarat sebesar yang sudah ditentukan, hanya separuhnya. Hanya separuhnya, sesuai, kita tidak ada tambahan lagi, hanya separuhnya yang 75 itu, yang apa, yang uang yang sudah dibagi secara berimbang itu. Cuman itu saja. Berarti kalau misalnya pada hari Selasa itu sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 15, jam 3 sore. Jam 3 sore gitu. Nah, kita beri waktu sampai jam 3 sore untuk menyerahkan. Lewat 5 menit saja berarti sudah. Sebaiknya jangan, kita sama-sama menghargai, jadi supaya jam 15 segera diserahkan. Kalau seandainya besok hari Senin ataupun hari Selasa sebelum jam itu kita terima, tapi maksimalnya adalah jam 15 sore hari Selasa. Kalau sampai jam 5 saja berarti tidak. Ya, berarti tidak memenuhi kewajiban dia untuk memberikan kontribusi tersebut. Ya, mengundurkan diri atau gimana? Iya, dia tidak siap dalam melaksanakan muscap itu. Artinya dia tidak siap membayar uang tersebut. Itu aja. Kalau misalnya tidak siap seperti itu, apa balon bisa melakukan upaya lain atau gimana? Ya, upayanya kita akan tetap, muscap tetap akan diselenggarakan. Muscap tetap akan diselenggarakan dengan biaya yang diserahkan oleh salah satu calon tersebut. Dengan bagaimana nanti panitia melakukan kegiatannya sesuai dengan dana yang ada, ya kita akan lakukan itu sekemampuan kita, dan panitia mungkin akan mencari jalan solusi lain untuk hal-hal agar bisa tetap terselenggaranya muscap ketiga itu.
Pak, apakah panitia menerima gambaran kenapa ada calon yang keberatan? Apakah perhitungan panitia terlalu tinggi atau seperti apa, Pak? Saya rasa bukan perhitungan panitia terlalu tinggi, karena kan kita sifatnya adalah kesepakatan. Dan pada saat di dalam pendaftaran sendiri kan sudah ada pernyataan yang menyatakan bahwa siap untuk memberikan kontribusi sesuai dengan RAB, ataupun ada ketentuan yang bakal calon yang memenuhi persyaratan untuk bersedia memberikan kontribusi biaya pelaksanaan musyab. Kemudian soal besaran itu kan relatif, Bu. Tidak bisa kemudian menurut versi saya, menurut versi panitia akan berbeda pasti dengan yang lainnya. Tetapi panitia sudah memperhitungkan dan sangat transparan. Kita buka semuanya ke para bakal calon. Para bakal calon kita sesuaikan dengan kondisi yang ada, berbeda dengan 5 tahun ke belakang. Kalau mungkin 5 tahun ke belakang dengan kuantitas kuantitas anggota yang masih 100-150, sekarang sudah hampir 300, itu juga perlu pertimbangan dari sisi pelaksanaan musyab pada tahun 2020, sehingga akhirnya angkanya menjadi besar karena memang kondisi 2015 dan 2020 pertimbangannya sangat berbeda. Berarti kedua bakal calon juga sebetulnya sudah memahami betul detail. Sudah disampaikan RAB yang sudah disampaikan detail tersebut, dan RAB itu sudah kita sampaikan ke kedua bakal calon dan mereka sudah mempelajari semuanya. Tetapi tetap ada yang keberatan. Tetapi yang saya tidak mengerti, yang salah satu pihak tidak keberatan, salah satu pihak keberatan. Itu. Pak, ya. kalau itemnya yang keberatan itu apa, Pak? Dari banyak poin-poin yang dikoreksi sama timnya Pak Jarkasi, banyak sekali, termasuk tempat penyelenggaranya pun dipindahkan. Kita tidak menghalangi haknya dia untuk memindahkan, tetapi karena panitia kan banyak juga yang menentukan sikap bahwa penyelenggaraannya di Hotel Prima, tetapi kemudian pihaknya Pak Jarkasi ingin di Hotel Purisantika, itu kan haknya dia. Tetapi kan setelah aku bakal calon tentunya harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Apakah memang bakal calon tidak memiliki kewenangan untuk memilih tempat sendiri, Pak? Iya, kan sama-sama kita menghargai, ya kan. Mereka dalam kapasitas sebagai bakal calon, kita di panitia juga punya kapasitas juga sebagai panitia yang berhak mengatur segala sesuatunya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Apa pesan Bapak kepada kedua bakal calon? Saya sih berharap gini, kedua belah pihak tetap menjaga agar musyab ini bisa terselenggara dengan baik. Saya akan senang, saya akan apresiasi apabila kedua bakal calon maju semuanya. Jangan sampai ada yang keberatan ataupun ada yang mempertimbangkan hal-hal lain. Jadi kita sama-sama ingin musyab itu berjalan dengan baik, dengan kedua calon itu tetap maju pada pelaksanaan tanggal 23 Januari. Itu aja. Sebenarnya secara ini kepanitiaan juga tidak menginginkan aklamasi atau gimana, Pak? Bukan tidak menginginkan aklamasi. Kalau memang itu ditempuh terpaksa kami harus aklamasi karena salah satu pihak tidak menyetujui anggaran yang diajukan. Artinya keberatan dengan anggaran tersebut. Sehingga akhirnya mau tidak mau yang menyerahkan uang hanya satu pihak. Ya kami tetap akan laksanakan. Tidak kemudian kami menarik diri, mundur dan lain sebagainya. Tidak, tetap kami akan laksanakan dengan keadaan-keadaan yang seperti apa adanya. Itu, terima kasih. Dari agenda kemarin terkait dengan penyerahan berkas pencalonan dan terkait dengan hasil verifikasi yang diumumkan oleh panitia baik SC maupun OC, ya, dari kedua bakal calon bersikap berbeda. Yang pertama dari rekan kita Dr. Jarkasi menyampaikan keberatan atas RAB yang disampaikan panitia, sementara bakal calon rekan Ugi Hikmat Sugya SH menyetujui dan menyatakan tidak keberatan. Oleh karena dua hal tersebut, hari ini panitia SC dan OC melakukan rapat pleno, ya, dan hasil-hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan rapat kepanitiaan di Hotel Neo tertanggal 20 November 2020 tentang draft RAB tersebut sudah dibahas, ya. Panitia SC-OC hadir, termasuk bakal calon ketika itu sudah diundang.
termasuk juga dari Ketua dan Sekretaris DPC Pradi hadir dan sudah diputuskan, disepakati nilainya. Yang kedua, pengisian formulir bakal calon tentang kesediaan bakal calon untuk berkontribusi, kedua-duanya pun sudah menyatakan atas itu. Yang ketiga, surat pernyataan kedua bakal calon untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan pelaksanaan muscap juga kedua bakal calon sudah tanda tangani. Dan yang keempat, pertimbangan adanya surat pernyataan dari bakal calon Ugi Hikmat Sugia mengenai persetujuan untuk memenuhi biaya pendaftaran yang telah ditetapkan panitia dan tidak mengajukan keberatan. Berdasarkan poin-poin di atas, maka panitia memutuskan bertetap kepada RAB yang telah dibahas sebagaimana poin ke-1 di atas ketika itu di Hotel Neo dan dinyatakan berlaku sebagai RAB atau rencana anggaran biaya yang wajib ditanggung kedua belah pihak kandidat atau bakal calon. Nah, untuk itu secara formal nanti OC akan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada dan dilayangkan kepada kedua bakal calon dan untuk diminta memenuhi pada hari Selasa seperti waktu yang nanti tertera dalam pokok surat agar memenuhi biaya pendaftaran sebagaimana yang telah diputuskan. Untuk itu ketika kedua bakal calon memenuhi, maka ini kita anggap definitif dalam berita acara untuk memasuki tahapan kegiatan muscap berikutnya. Tetapi andai kata ada yang tidak bersedia, maka panitia pun akan memberitakan dan memutuskan bahwa kegiatan ini tetap berlangsung karena salah satu pihak tetap bersedia dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan panitia. Sehingga demikian potensi untuk calonnya hanya satu bisa terjadi. Itu informasinya. Kalau nominalnya berapa Pak? Nominalnya persisnya kalau nggak salah 140 sekian juta itu. Itu berdasarkan ketentuan harus dibagi renteng ya masing-masing kedua bakal calon dan kurang lebih berarti 70 sekian juta. Maka masing-masing calon harus menyerahkan dana itu paling lambat hari Selasa sore. Tanggal berapa itu? Selasa itu 20, sekarang 20, berarti 22. Tanggal 22 Desember, hari terakhir para kandidat untuk menyerahkan uang pendaftaran tersebut. Bila salah satu calon ada yang tidak memenuhi pada hari Selasa, apakah yang seperti dikatakan tadi tetap berlanjut? Apakah itu berarti aklamasi atau seperti apa? Iya, berarti calon yang tidak memenuhi pendaftaran kita anggap tidak lolos verifikasi. Nah, calon yang memenuhi ini kita akan teruskan dan didefinitifkan nanti pada perhelatan muscap 23 Januari 2021 dan secara aklamasi sudah tentu akan diputuskan di sana. Dengan tetap biaya sepenuhnya atau hanya yang sudah diserahkan? Iya, jadi biaya sudah diputuskan panitia, dibahas sejak bulan yang lalu dan pada kegiatan kemarin ternyata satu kandidat menyetujui dan tidak keberatan. Oleh karena itu atas pertimbangan itu panitia tidak melakukan koreksi atas RAB yang sudah ditetapkan sebelumnya. Demikian. Berarti apabila misalnya salah satu calon tidak memenuhi, calon yang memenuhi itu tidak separuhnya harus seluruhnya menanggung atau gimana? Iya, biaya pendaftaran tetap segitu sesuai dengan RAB. Selebihnya itu panitia yang akan mensolusikan. Apabila salah satu calon tidak memenuhi biaya pendaftaran. Demikian. Termasuk kepada calon barangkali Pak Panji akan disampaikan. Ya, harapan untuk para bakal calon kami berharap panitia ya sekiranya bakal calon dapat mematuhi ya mengikuti apa yang sudah ditetapkan panitia karena bagaimana panitia sudah bekerja dilegitimasi oleh surat keputusan DPC ya, kami bekerja dengan ketulusan dan kami sudah kalkulasi semuanya ya agar perhelatan muscap itu dari kita untuk kita dan bisa menghasilkan hal-hal yang positif untuk DPC maupun juga para profesi advokat di ke depan hari seperti itu. Dan karena itu apa yang putuskan panitia mohon ini dihormati ya, karena bagaimanapun juga panitia harus berusaha tidak memihak tapi tegas. Pak Joko selaku ketua DPC dengan
fenomena adanya salah satu calon yang keberatan terhadap anggaran yang sudah disebutkan dan mungkin sudah dirapatkan. Bagaimana Pak itu komentarnya? Saya justru kaget ya mendengar berita bahwa ada salah satu kandidat mengajukan keberatan dengan mengajukan RAB pembanding sendiri. Karena sebetulnya dua kandidat itu sudah mengetahui. Bahkan terakhir pada saat menyerahkan berkas pendaftaran, itu para kandidat ketemu dengan saya. Dan saya tegaskan, ini buat rekan-rekan dua kandidat ya, kalian sudah menjadi dua kandidat, berarti kalian sesuai dengan kesepakatan rapat di Hotel Neo, sekalian siap untuk menanggung biaya muscap. Dan bilangan mereka juga siap. Mereka tahu, Pak, muscap ke-1, muscap ke-2, muscap ke-3 bagaimana tahu kok. Muscap ke-1 antara Pak Ruslan dengan Pak Yusar ditanggung oleh semuanya peserta muscap, calon kandidat. Muscap kedua saya, Pak Ruslan, Pak Ugi, kita menanggung penuh, nggak ada yang mengajukan tawar-menawar. Kita percayakan sepenuhnya ke panitia, karena ini resiko konsekuensi menjadi kandidat, menjadi nanti kelak calon ketua. Ya kalau sekarang begitu sudah ditentukan terus menawar, lucu buat saya. Kenapa nggak dari awal aja? Sebelum ada penetapan di Hotel Neo atau mereka tahu kok bahwa sebelumnya juga biaya sekian 140 kalau nggak salah ya diajukan waktu itu, dan ini ditanggung oleh seluruh calon kandidat. Waktu itu masih ada 4 tambah lagi 5, nah, akhirnya mundur menjadi tinggal 2. Ya otomatis dong ditanggung 2 kandidat. Terus mau ditanggung berat sama siapa? Dan mereka meminta perubahan RAB. Kok yang menentukan perubahan RAB mereka? Sementara kandidat yang satunya, Mas Ugi, sudah menyatakan siap, tidak keberatan. Dengan salah satu calon yang merasa keberatan, sebetulnya fenomena apa Pak ini? Barangkali saya nggak bisa berangan-angan ya. Fenomena apa? Apakah mereka dikatakan tidak siap dana? Kalau saya yakin, saya tahu mesti secara kasih ya. Diukur dari kemampuan, dia tidak siap dana, tidak mungkin ya. Saya tidak tahu fenomena apa. Tapi saya yakin kalau dari pribadi Mas Jarkasinya, kemampuan finansialnya saya tahu persis dia mampu. Hanya ada apa kami nggak tahu. Jadi permohonan untuk tidak membuat anggaran biaya sendiri itu ditolak oleh SCOC, dan saya sebagai ketua DPC selaku penanggung jawab muscap pun sama mendukung, menolak. Dengan penolakan itu apakah mereka bisa melakukan upaya lain? Ya, tidak ada, harus memenuhi. Kalau mereka tidak menerima, silakan melakukan upaya apapun. Kita ada batas waktu sampai hari Selasa penyelesaian biaya muscap. Ya, dan itu harus aja. Harus sekaligus. Ya. Dari nominal itu, karena kita sudah harus mempersiapkan semuanya. Toh nanti juga akan bersama-sama ikut tim-timnya itu, kita bayar berapa, tahu semua, kita terbuka kok. Jadi sebetulnya apa itu tidak ada yang disembunyikan? Oh tidak, kita sudah jelas gamblang kok dalam RAB, namanya RAB itu udah dibacakan kok untuk apa, jelas transparan kita. Disembunyikan untuk apa sih biaya begituan? Ya, yang paling juga kita panitia pasti kan minta biaya untuk panitia. Ya, untuk baju, seragam, ya wajar lah, mereka bekerja Mbak, meluangkan waktu, mereka lawyer loh, berbakti loh. Ya, zaman saya dulu aja nggak ada, saya rewel. Berapa? 20 juta, 3-an, patungan 20 jutaan, 60. Padahal saya pribadi habisnya lebih besar dari itu, jauh sampai 150-an. Tapi saya enjoy, positive thinking, ini resiko. Kalau nggak mau jadi ketua, kalau pengen jadi ketua kayak gini, jangan jadi ketua. Namanya jadi ketua harus punya jiwa begini. Mohon maaf Pak, secara pribadi dulu Bapak habis berapa Pak waktu pencalonan ketua? Wah, kalau saya pribadi habis banyak. Cuman tim sukses juga saya pada tahu ya. Pendaftaran 20, saya waktu menang dilantiknya aja saya biaya hotel Purisantika 40, belum tamu, belum dan sebagainya. Kemudian setiap minggu 4 kali saya melakukan sosialisasi, pertemuan di rumah makan mewah. Bukan saya mau sombong, tapi saya ajak mereka menikmati kan, seperti di rumah makan Amarin itu hampir seminggu 4 kali saya pertemuan. Kemudian di hotel, di rumah makan apa dulu, bumbu apa, bumbu desa gitu. Kemudian saya ke Indramayu, ya saya jamu. Informasi Bapak habis 1 mobil ya Pak ya untuk biaya? Ya 150 lebih lah.
Tapi saya puas, Pak. Apa kembali? Jangan harap kembali. Inilah namanya kita kepuasan. Konsekuensi. Kepuasan saya tidak mengharap uang kembali, modal kembali, apalagi dari Pradi nggak ada. Nanti kan pertanggungjawaban saya akan lapor tuh. Berapa saya jebol itu. Tapi puas. Karena buat saya satu pengen cita-cita saya. Advokat itu bersatu. Besar, terlindungi. Seorang ketua harus bisa melindungi anggotanya. Jangan advokat ini dikriminalisasi, diintimidasi. Ya, sedikit-sedikit advokat dilaporkan, sedikit-sedikit advokat diperiksa, sedikit-sedikit advokat ditekan, ditendes oleh organisasi maaf ya, ataupun pihak lain, diremehkan, Mbak. Itu zaman saya nggak ada. Karena saya berharap advokat demikian. Ya, saya ada hampir berapa laporan, alhamdulillah. Saya bisa atasi dan tidak ada kelanjutan. Advokat yang dipanggil, diperiksa, henti semuanya. Karena saya keberatan. Karena kita punya dasar hukum. Advokat mempunyai hak imunitas. Ya, diatur di dalam undang-undang. Advokat tidak bisa dituntut, digugat selama menjalankan profesi. Dan advokat punya hak menjaga rahasia klien. Jadi selama advokat menangani kasus, tidak bisa advokat dipanggil, dipintain keterangan sebagai saksi, apalagi dipintain keterangannya nih gimana kliennya gini, nggak boleh, wajib menjaga kerahasiaan klien. Nah ini yang saya inginkan. Mudah-mudahan kalau dua kandidat ini bisa, karena yang saya inginkan itu kalau soal yang lain-lain ada pengurus yang lain, tapi utama seorang ketua harus bisa memberikan rasa perlindungan dan kenyamanan bagi seluruh anggotanya, sehingga advokat bisa nyaman. Kasihan advokat banyak mungkin banyak mengalami penekanan dari homo, ditekan di rumah atau dari dikriminalisasi, dipanggil, dilaporkan, apalagi kalau dilaporkan ketuanya nganterin, pokoknya nggak perlu, kita keberatan. Ya, saya hampir ada 12 laporan Mbak anggota saya waktu itu, saya tolak semuanya. Dan alhamdulillah kita kerjasama yang baik. Mereka pun mengerti. Pesan buat kandidat yang saat ini terhadap biaya yang harus dikeluarkan atau saya mohon kandidat semuanya konsekuen dengan statementnya, karena saya tahu mereka juga waktu itu komitmen kok. Janganlah selalu dengan bicara bahasa tertulis, gentle agreement. Seorang lelaki itu gentle agreement, gentleman dengan janjinya. A adalah A, B adalah B. Jangan bermain-main lidah dengan saya. Karena saya waktu itu juga menyatakan dan mereka siap kok. Ya, Jarkasi dengan timnya juga siap ya Pak. Pak Muhi juga waktu itu menyatakan siap untuk bertanggung bersama. Kok sekarang sudah mau waktu dirinya kok berubah? Ini ada apa saya nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas kami akan bersikap tegas. harapannya Pak, Selasa kedua-keduanya datang untuk menyerahkan? Harapan saya semoga kedua-keduanya datang dan tetap mengikuti pertarungan hingga akhir. Ayo, buktikanlah jika kalian itu punya pendukung, dan buktikanlah jiwa satria kalian, ya, jiwa sportif kalian. Sejati elangan sejati itu adalah sportif. Jadilah lelaki sejati, sejatinya elangan sejati. Ini pesan dari saya buat kedua kandidat. Ya, jangan pelintak-pelintik. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama, Ibu.